Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asharin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada pembelajaran aksi kedua ini, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks cerpen kelas 11. Mohon saran dan masukan untuk pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Firya. Ya. Baik. Mengawali semangat pagi kita hari ini, marilah kita sampaikan semangat pagi kita seperti biasa ya. Siap? Siap. Semangat pagi. Semangat pagi. Mari berprestasi. Mari. Mantap, mantap. Nah, ketika Pak Ashar yang masuk berarti kita belajar bahasa Indonesia. Seperti biasa pula, marilah kita sampaikan semangat bahasa kita. Siap? Siap. Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Ridwan. Silakan Ridwan. Berdiri, siap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ini adalah sebuah motivasi untuk kalian. Ilmu itu bagaikan hasil panen atau buruan di dalam karung. Menulis adalah jalannya. Jadi jika kita tidak menulis, itu sama saja bagaikan hasil buruan atau hasil panen yang di dalam karung. Tidak ada hasilnya. Ya? Jadi menulis itu adalah sebuah ikatannya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang unsur pembangun cerita pendek. Ada apa saja? Tema, amanat, target, pasar, penokohan, kemudian gaya bahasa, dan sudut pandang. Mantap. Apa itu tema? Siapa yang bisa? Tema. Ya, silakan. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah, kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Mantap, mantap. Berikan. Nah, yang pertama tema. Jadi unsur pembangun dalam cerita pendek. Di pembelajaran sebelumnya juga kalian telah mengerjakan evaluasi kan? Evaluasi mandiri. Jawaban kalian juga sudah sangat tepat. Jawaban-jawaban yang kalian berikan di LKPD di evaluasi mandiri tersebut itu sudah benar. Ya? Berarti kalian telah paham tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Pembelajaran hari ini kita akan masuk di kerangka cerita pendek dan kerangka memproduksi cerita pendek. Di tujuan pembelajaran kalian akan membuat atau merancang kerangka cerita pendek, kemudian kalian bekerja kelompok dan menentukan kerangka yang akan kalian rancang. Paham ya? Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian membuat kerangka cerita pendek. Ya,
Tema, kalian silakan tentukan temanya apa, kemudian amanatnya apa, dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi tolok ukur kalian membuat sebuah cerpen. Jadi kita buat kerangkanya dulu sehingga apa yang akan kita tulis itu terstruktur. Ya. Nah ini sudah saya tulis contoh kerangka cerita pendek. Temanya adalah tentang sisa kehidupan. Amanatnya tidak ada yang bisa merubah hidup kita jika tidak ada kemauan dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, taat kepada Sang Pencipta menjadi kunci kesuksesan. Ini adalah unsur-unsur yang telah saya buat. Contoh kerangka cerita pendek. Jadi seperti ini yang akan kalian isi di dalam LKPD kalian ya. Paham? Ini adalah contoh ceritanya. Aku bukanlah anak satu-satunya. Setelah penantian orang tuaku selama 7 tahun pernikahan, kakakku lahir. Tepatnya pada tahun 1993 silam. 2 tahun kemudian lahirlah aku, bayi lelaki yang bertubuh mungil dan kulit berwarna sawo matang. Sekira pukul 15.30 WITA di sebuah rumah sakit, tepat pada saat berkumandangnya azan yang menandakan waktu salat asar telah tiba. Nah, di dalam sebuah cerpen itu adalah disebut alur. Alurnya yaitu orientasi atau pengenalan tokoh. Nah, di kerangka cerpen itu saya tulis pertama itu adalah memperkenalkan tokoh aku. Jadi begitu ya penggambaran dari sebuah tokoh aku. Pengenalan tokohnya itu diorientasi di paragraf pertama. Seperti itu contoh mengembangkan sebuah kerangka menjadi sebuah cerita pendek. Nah, lanjut di paragraf kedua. Umurku sekira 5 bulan, bapakku mendapatkan tugas di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada saat itu masih Mamuju, sekarang Mamuju Tengah. Kakak adalah seorang prajurit TNI. Masih teringat dalam ingatanku tentang cerita ibuku yang menyayat hati. Beliau mengatakan bahwa ibu dan bapak sangat penuh perjuangan dalam menjalani kehidupan. Nah, ini adalah sebuah masih orientasi pengenalan tokoh. Jadi jika kalian membuat sebuah cerpen itu, kalian buat dulu kerangkanya seperti ini, memperkenalkan tokoh aku. Dan tadi saya bacakan itu adalah perkenalan tokohnya kan? Itulah disebut orientasi. Seperti itu ya. Kemudian di permulaan konflik ada apa yang saya tulis? Meninggalnya bapak dari tokoh aku. Nah, itu adalah awal dari konflik. Setelah menjadi anak bungsu selama 9 tahun, adikku lahir. Ibu dan bapakku yang sangat menginginkan hadirnya seorang anak perempuan pun terwujud. Rasa haru dan bahagia sangat terpancar di wajah mereka, bagaikan raja malam yang bangun dari peraduannya. Namun, bahagia mereka begitu cepat berubah menjadi kesedihan yang sangat mendalam. 40 hari kehadiran adikku di dunia ini, bapakku meninggalkan kami untuk selamanya. Aku yang pada saat itu masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar hanya bisa menyaksikan ibuku yang menangisi kepergian bapakku. Bapak, anak-anakmu masih kecil. Anak perempuan yang kita impikan telah ada. Kenapa cepat sekali pergi bapak? Kata ibuku dalam tangisnya. Nah, seperti itu contoh dari permulaan konflik yang saya bangun dari kerangka yang saya buat, yaitu tokoh meninggalnya bapak dari tokoh aku. Bapaknya telah meninggal, tokoh aku menjadi sangat nakal berkat dari pergaulan. Tokoh aku ini tidak pernah masuk sekolah sampai
toko aku ini tinggal kelas di kelas 12, di kelas 11 SMA. Kemudian toko aku sangat amburadul, tidak mendengarkan kata ibunya lagi, lebih senang berada di luar rumah. Itu adalah sebuah klimaks atau puncak di konflik mereka. Toko aku mulai berubah menjadi baik setelah mendapatkan hidayah. Nah, setelah mendapatkan hidayah, toko aku menjadi baik, berubah menjadi baik. Kemudian di penyelesaiannya, toko aku menjadi lebih baik dan taat kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian saya akan bagikan LKPD tentang kerangka cerita pendek. Silakan kalian tulis kerangka yang akan kalian tentukan, yang akan kalian kembangkan nanti untuk menjadi sebuah cerpen ya. Untuk saya sengaja bagi laki-laki dan perempuan sehingga kalian berkelompok mengerjakan LKPD ini. Jadi saya kelompokkan kalian menjadi 2 kelompok, hanya laki-laki dan perempuan saja. Paham ya? Saya bagikan LKPD. Lembar yang sudah saya bagikan itu sudah ada kolom-kolom yang akan kalian isi. Itu ada kerangka cerita pendek, bagaimana kalian merancang kerangka yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerpen ya. Paham? Silakan dikerjakan. Lagi sudah? Sudah. Oke, kalian telah mengerjakan merancang kerangka cerita pendek yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Sebelum kita diskusikan mengenai hasil kerja kelompok kalian, silakan tuliskan jawaban kalian dulu di papan tulis. Untuk perempuan siapa yang mau tulis? Novia, Melda saja. Nah, inilah kerangka yang kalian buat berkelompok ya, yang kalian rancang, yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Kita mulai dari perempuan. Temanya adalah persahabatan. Mantap. Sudah saya duga kalau perempuan itu pasti seperti ini. Amanatnya, dengarkan penjelasan orang lain atau teman. Jangan mudah tersinggung, bertutur kata yang baik, dan jika ingin dihargai maka menghargailah. Nah, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan kerangka cerita pendek yang insya Allah akan kalian buat menjadi sebuah cerpen yang utuh. Itulah menjadi akhir dari sebuah pertemuan kita hari ini. Bagaimana apa yang telah kalian pelajari hari ini tentang sebuah kerangka cerita? Apa saja kerangka yang ada di dalam yang telah kalian buat? Tema, itulah sebuah kerangka yang kalian telah buat, yang kalian telah rancang, dan yang kalian akan menjadikan sebuah cerpen yang utuh. Ya, pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas cerpen kalian, cerpen yang telah kalian buat secara utuh berdasarkan kerangka yang telah kalian buat. Paham? Itu adalah pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada salah kata mohon maaf, dan silahkan Ridwan pimpin doa. Berdiri, siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.